Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita wajib bersyukur karena pada pagi hari ini kita dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada mata pelajaran PPKN hari ini kita akan pelajari bab 2. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Dwiki yang sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu yang sudah hadir hari ini on time pada waktu pembelajaran jarak jauh. Walaupun masih masa pandemi, ibu harap kalian tetap semangat, tetap sehat begitu ya, karena kelas 99 ini ibu lihat antusias sekali dalam pembelajaran PPKN. Terlebih memang untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sebelum mulai pembelajaran, ibu ingin melihat dulu kehadiran kalian melalui GCR. Baik anak-anak sudah hadir 18 siswa lengkap hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan Google Classroom melalui Zoom Meeting, dan juga nantinya kita akan menautkan link quizzes untuk evaluasi pembelajaran, dan juga ada Google Jamboard untuk lembar kerja kelompok yang akan kalian kerjakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk sedikit memberikan semangat kepada kalian semua, karena kita di SMP Negeri 216 Jakarta tiap hari memberikan quotes atau pesan untuk siswanya agar semangat belajar. Di sini Ibu sampaikan, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Jadi hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Berikut menurut Malcolm X, seorang tokoh Muslim yang biasa kita kenal dengan nama El-Hajj Malik As-Syahab. Nah, di sini memang menyampaikan bahwa pendidikan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus bersemangat sehingga rasa malas hari ini bisa kita hilangkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Motivasi ini semoga nantinya bisa memberikan spirit lagi untuk kalian, semangat yang begitu besar, sehingga proses pembelajaran hari ini nantinya akan terlaksana dengan sangat baik ya. Materi sebelumnya yang telah kita pelajari di minggu atau pekan lalu tentang apa anak-anak? Saya Bu Malinea, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Dania atas jawabannya, tepat sekali. Alinea pertama menjelaskan pernyataan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi yang bersifat universal. Ya, baik sekali Fahira. Alinea kedua menjelaskan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Iya, betul sekali. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sekali jawabannya. Alinea keempat memuat prinsip bentuk negara susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Baik sekali. Alinea 1 sampai 4 ternyata memang sudah dipahami oleh anak-anak ibu di kelas 99. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi untuk KD 3.2, yaitu tentang arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, kalau kita melihat tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan benar. Kemudian yang kedua, menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran tersebut nantinya akan atau Ibu terapkan dengan yaitu model pembelajaran problem based learning.
Jadi nanti kalian akan melihat contoh kasus dalam bentuk gambar yang harus kalian amati dan juga video yang harus kalian telaah. Itu sudah Ibu upload di GCR, nanti kalian bisa cek GCR-nya, beberapa gambar yang menjabarkan tentang arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nanti kalian bisa isi di sini. Jadi setelah daftar hadir, materi, ada tugas, dan di sini kita akan beralih dulu ke pengamatan terhadap gambar yang akan kalian telaah. Ada 4 gambar di sini ya, yang harus kalian telaah. Dari gambar pertama, nanti silakan kalian telaah apa maknanya dan dikaitkan dengan pokok pikiran pembukaan UUD 1945 sampai dengan gambar keempat. Di sini juga ada video yang sudah Ibu tayangkan di Google Classroom, sehingga nanti kalian bisa menganalisanya, yaitu mengenai aksi demo penolakan rasisme diwarnai perusakan bangunan di Papua. Seperti itu ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit pengantar mengenai arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Kalau untuk minggu lalu kan sudah mempelajari tentang makna alinea pembukaan UUD 1945. Nah, minggu ini pokok pikiran dijabarkan dalam setiap alinea ternyata memang merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pokok pikiran pertama ternyata membahas tentang Pancasila sila ketiga, karena di dalamnya terkandung asas persatuan. Sedangkan pokok pikiran kedua menjabarkan tentang sila kelima, karena memang tujuannya pokok pikiran kedua adalah mengimplementasikan penerapan dari Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun dengan pokok pikiran ketiga dan keempat. 3 itu memancarkan atau mengimplementasikan asas kerakyatan atau kedaulatan rakyat, permusyawaratan perwakilan, yaitu menampilkan sila keempat, begitu ya. Pokok pikiran keempat ada 2 sila lagi yang belum dijabarkan di sana, yaitu sila ke-1 dan kedua. Sila ke-1 dan kedua merupakan pancaran dari pokok pikiran keempat, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Nah, anak-anak, langsung saja kita menuju gambar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Ini silakan untuk kelompok 1 yang sudah memilih gambar mengenai deklarasi kerukunan antar umat beragama. Gambar tersebut menegaskan tentang pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sila ke-1 dan kedua dari Pancasila. Gambar tersebut sesuai dengan isi pokok pikiran, yaitu yang keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab, dan juga toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah baik sekali jawabannya, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik, Bu. Ya. Gambar ini sesuai dengan isi pokok pikiran pertama, yaitu negara menghendaki persatuan, melindungi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan, serta proklamasi kemerdekaan NKRI tahun 1945. Gambar ini menunjukkan isi pokok pikiran persatuan, yang identik dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, baik sekali jawaban kelompok 2. Dilanjutkan untuk kelompok 3, silakan Nak. Pemilu di Indonesia sesuai dengan pokok pikiran 3, yaitu bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan dan permusyawaratan. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan sila keempat Pancasila. Ya, baik sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian dilanjutkan kelompok 4, silakan. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini merupakan pokok pikiran sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Pokok pikiran 3 yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kehidupan masyarakat. Ya,
Terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok 4 juga sudah cukup baik menelaah dan menganalisa video tentang kasus aksi demo penolakan rasisme diwarnai perusakan bangunan di Papua. Ini bertentangan dengan pokok pikiran kedua karena telah menimbulkan kekacauan atau keresahan di lingkungan masyarakat dengan adanya tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum. Ya, baik sekali. Terima kasih ya, Zulfa. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara berhak menyalurkan aspirasinya namun harus bertanggung jawab dan memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Ya, sudah bagus sekali. Di samping ada penerapan yang sesuai dengan pokok pikiran ketiga yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, akan tetapi juga diwarnai dengan hal yang sangat bertentangan dengan pokok pikiran kedua, yaitu tindakan anarkis dan perusakan bangunan. Ya, baik sekali. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari perwakilan kelompok. Dari paparan yang sudah disampaikan, kalian nanti diharapkan bisa dan tahu apa itu kaitannya kasus yang terjadi dalam gambar dan video tersebut dengan materi kita hari ini. Jadi kalau dalam gambar tadi, kita bisa simpulkan ya, 4 gambar yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Kasus aksi demo tentang penolakan rasisme yang diwarnai perusakan bangunan di Papua. Nah, di sini memang bertentangan dengan pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Jelas sekali ya bertentangan, karena ini akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Papua. Jika sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini tentang arti penting pokok pikiran. Silakan yang bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Kesimpulannya, pokok pikiran pertama berkaitan dengan pokok pikiran persatuan atau sila ketiga. Pokok pikiran kedua berkaitan dengan pokok pikiran keadilan sosial atau sila kelima. Pokok pikiran ketiga berkaitan dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat atau sila keempat. Dan pokok pikiran keempat berkaitan dengan pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan atau sila pertama dan kedua. Wah, baik sekali kesimpulannya ya. Tepuk tangan dulu untuk Nazwa. Dalam setiap pembelajaran, selain Ibu yang menyampaikan manfaatnya, ada refleksi dari salah satu peserta didik, kelas 99. Silakan, siapa yang mau merefleksikan sebagai penguatan materi hari ini? Saya, Bu. Tentang pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD RI tahun 1945 bagi Indonesia, diantaranya 1. Sebagai tertib hukum yang paling tinggi di Indonesia, segala sesuatu peraturan berujung atau berpangkal pada pembukaan UUD 1945. Yang kedua, terdapat dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ya, baik sekali. Baik, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, biasanya di akhir kita adakan evaluasi. Silakan seperti biasa menuju kuisis untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, Ibu klik mulai ya. Silakan kalian mulai. Baik, silakan dimulai. Nanti kita lihat siapa peringkat 1, 2, dan 3. Ya, baik, di sini sudah terlihat jelas. Peringkat pertama oleh Dania, kemudian Putra pada peringkat kedua, dan terakhir peringkat 3 adalah Renata. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas keikutsertaannya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Pekan depan, kalian akan melanjutkan materi berikutnya. Materi kita nanti akan berlanjut pada penerapan sikap positif dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Terima kasih anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.